Berarti di sini kesimpulannya adalah setiap orang agamanya sama di sini. Betul? Atau sebagian besar orang di sini agamanya sama. Betul? Sebenarnya salah. Karena setiap orang di sini punya agama masing-masing, agama pribadi. Jadi setiap orang berpikir tentang Islam, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang syariah, itu dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Di sini dilarang merokok, tapi tidak dilarang berpikir. No smoking. Di istana, no thinking. Dilarang berpikir. Karena tadi betul Guru Gembul, pikiran itu dianggap akan mengacaukan pikiran yang established. Itu juga yang mendasari kenapa Nabi Muhammad mengajak orang bertengkar di dalam pikiran itu. Dia nggak pernah putuskan sesuatu tanpa menerangkan asbabul nusul dari dalilnya. Ada alasan kenapa ayat turun. Ada alasan kenapa ini haram, ini halal itu. Di situ ada pertengkaran pikiran yang diam-diam sebetulnya dihalangi sekarang. Kenapa ya? Program-program pemerintah, kalau pemerintah yang bikin, itu nggak seru. Bikin iklan pun, kalau iklannya pemerintah, pasti garing. Bener gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sakit hari ini, Pak. Tapi buat baraya semua yang hadir di sini, saya katakan, kalau ikutan acara ini, gara-gara judulnya bahwa kita harus mandiri secara intelektual, saya harus kasih disclaimer bahwa mandiri secara intelektual itu bikin hidup menderita. Jadi nggak usah ikutan acara kayak gini, Pak. Karena seringkali orang-orang yang merdeka berpikirnya, orang yang independen atau apapun itu istilahnya, sebenarnya kita tidak mungkin bisa menemukan istilah-istilah itu dalam kehidupan nyata. Independen lah, mandiri, objektif, netral, itu kita tidak mungkin untuk itu. Tapi mari kita bahas sama-sama. Jadi ceritanya begini Baraya, panitia kemarin ngeluh-ngeluh sama saya tentang betapa pusingnya, betapa bingungnya menghadirkan Rocky Gerung ke sini. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Alasannya itu adalah mereka itu sudah mengajukan kepada 6 universitas untuk bisa menampung kegiatan semacam ini. Dari 6 universitas itu, 4 diantaranya nolak karena pembicaranya Rocky Gerung. 2 diantaranya karena masalah teknis yang ya karena ujian atau karena apa, tapi 4 diantaranya adalah karena pembicaranya Rocky Gerung dan karena mendekati pemilu. Jadi kan seharusnya orang-orang yang konsen di bidang politik itu harusnya diberikan waktu, diberikan tempat yang lebih luas dan lebih besar ketika memang harus menjelang pemilu. Mereka tuh harus dikasih tempat. Ya mau pro mau kontra pokoknya harus dikasih tempat. Karena apa? Ya karena untuk memberikan kepada kita referensi-referensi yang bagus untuk bagaimana nanti menjadi pemilih dan sebagainya. Tetapi dari 4 diantaranya menolak itu, dugaan saya adalah karena mereka susah untuk mandiri secara intelektual dan mandiri untuk berpikir. Jadi saya jelasin gini, saya sambil berdiri lah ya, walaupun saya sakit ini. Jadi gini, baraya semua di sini, siapa yang acungan tangan, siapa yang bisa berpikir secara mandiri? Ada 1, 2, oke. Saya katakan berpikir mandiri itu gak mungkin. Berpikir independen itu mustahil. Karena apa? Karena gini, apa yang dimaksud dengan berpikir? Berpikir itu adalah upaya untuk menyambungkan, upaya untuk menghubungkan informasi-informasi yang ada dalam benak. Sehingga menghasilkan satu informasi baru. Itulah yang namanya berpikir. Atau bahasa yang lebih sederhananya adalah tanya jawab dalam benak, tanya jawab dalam otak. Nah, upaya untuk menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain dalam benak, itu kita bermasalah di situ karena apa? Karena informasi-informasi dalam benak kita itu muncul dalam bentuk wujud, muncul dalam 2 wujud. Yang pertama itu adalah kepercayaan, dan yang kedua itu adalah pengetahuan. Nah, kalau misalkan sumber-sumber berpikir kita itu didasarkan pada kepercayaan, maka kepercayaan itu meniscayakan adanya otoritas di situ. Otoritas itu siapa? Katakanlah kitab suci. Katakanlah teman kita yang mengatakan, teman kita berbicara, tahu nggak? Kemarin di Jogja ada gempa.
Kemudian, oh gitu ya. Kita tidak melihat gempanya sesungguhnya, tapi teman kita mengatakan seperti itu dan kita percaya, artinya kita menempatkan otoritas itu kepada dirinya. Jadi kalau misalkan sumber-sumber pemikiran kita itu didapatkan dari kepercayaan dan pengetahuan, kepercayaan itu mewajibkan adanya otoritas dari pihak lain yang akhirnya membuat kita mustahil untuk independen secara pemikiran. Itu kalau kepercayaan. Bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan pun tidak akan memberikan kepada kita kemandirian dan independensi. Kenapa? Karena pengetahuan itu meniscayakan kita untuk terikat pada objek. Jadi, saya misalkan sebutkan, ini air mineral. Kalau saya sebut ini adalah WC umum, setuju nggak? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ini adalah air mineral. Artinya pengetahuan itu terikat pada objeknya. Makanya pengetahuan itu disebutnya objektif. Sesuai dengan objeknya. Nah, jadi kalau misalkan saya mengatakan bahwa ini adalah air mineral, itu kurang lebihnya, nanti kita bahas lagi, kita dekonstruksi lagi kalau mau. Tapi objektifnya adalah bahwa ini air mineral, berarti pengetahuan kita itu terikat dan tergantung pada objeknya. Jadi kalau kita tergantung pada objeknya, maka kita menjadi tidak bisa independen dalam pikiran yang seperti ini. Jadi mau landasan berpikir kita adalah kepercayaan atau pengetahuan, itu sama-sama tidak memungkinkan kita untuk berpikir secara independen atau mandiri atau netral. Tidak bisa. Makanya dalam pikiran yang paling liar, misalkan Ibnu Sina itu pernah bilang dalam bukunya, saya lupa lagi namanya. Dia bilang Tuhan itu tidak maha tahu. Dan siapapun yang mengatakan Tuhan maha tahu, dia sesat. Kenapa seperti itu? Karena kata Ibnu Sina, pengetahuan itu ketergantungan pada apa yang diketahuinya. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa ini namanya geraha pos, maka Tuhan ketergantungan pada objeknya. Sedangkan Tuhan mustahil seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusi filosofisnya apa? Atau solusi teologisnya apa? Jadi pengetahuan Tuhan mendahului objeknya. Maka pengetahuan yang paling esensial sebenarnya adalah subjektivitas Tuhan, bukan objektivitas. Begitu. Tapi dalam hal ini saja, maka sebenarnya kemandirian intelektual, kemerdekaan berpikir dan sebagainya, secara absolut kita tidak mungkin bisa mencapainya. Tapi kita sekarang di sini berbicara tentang kemandirian berpikir secara relatif. Yang absolut-absolut itu kita nggak mungkin bisa capai kan ya. Kita manusia biasa. Yang absolut-absolut itu kita bisa capai. Yang bisa kita capai itu adalah kemandirian intelektual dalam pikiran, dalam ranah, dalam mode, dalam dimensi relatif. Nah, dalam dimensi ini pun, ini membuat kita itu seringkali menjadi tidak bahagia. Karena apa? Karena ketika kita mandiri secara intelektual atau kita mengedepankan pikiran, kita akan berbenturan dengan nafsu. Saya pernah ngobrol kemarin gini, esensi dari manusia itu, coba ini kita perdebatkan nanti ya, kalau mungkin kita perdebatkan nanti. Esensi dari manusia itu, nafsu atau akal pikiran? Ada yang bisa jawab? Bagian yang utama dari kehidupan manusia kita, itu adalah nafsu atau akal pikiran. Kalau bahasa Arab kan nafs ya. Saya kemarin ngomong gini, intelektual itu, berpikir itu sekarang bisa dijiplak sama artificial intelligence. Tapi nafsu tidak bisa. Karena nafsu dimulai dari hormon-hormon biologis tubuh manusia. Jadi kalau misalkan Pak Diki, Pak Rocky. Pak Rocky suka sama perempuan, misal ya. Misal. Nah, itu nggak bisa, benar. Oh benar. Rasa itu muncul dari dorongan-dorongan biologis, bukan dari intelektual beliau. Saya yakin itu. Jadi, ketika AI mampu menduplikasi pikiran kita atau kecerdasan kita, AI tidak mungkin bisa menduplikasi nafsu kita. Karena apa? Nafsu berasal dari unsur-unsur biologis dan artificial intelligence tidak memiliki itu. Hormon testosteron, estrogen, progesteron, alat-alat kelamin, saya mohon maaf, otak yang bentuknya seperti ini, itu sebenarnya biologis yang memunculkan hawa nafsu. Jadi esensi manusia sebenarnya dalam hal ini adalah nafsu.
Memang nafsu. Nah, jadi kalau misalkan kita mandiri secara intelektual dalam artian kita nge-push terus pikiran-pikiran kita supaya liar, merdeka, tidak terkungkung oleh apapun, biasanya kita akan hidup dalam penderitaan. Misalkan salah satu yang membuat hidup kita dalam penderitaan adalah begini. Manusia itu, sering saya katakan, makhluk kawanan. Dia akan sangat resah kalau dia ada di luar kawanan. Dia akan sangat ketakutan kalau dia tidak ada dalam satu kelompok tertentu. Dia takut. Karena itu, sebagian besar manusia itu selalu ingin ada dalam satu kelompok. Kalau mungkin di tengah-tengah kelompok itu. Dan ketika dia di luar kelompok itu, maka dia benar-benar resah. Nah, karena dia selalu ingin ada dalam kelompok, maka sebagian besar orang itu ingin berpikir sama dengan orang lain atau menciptakan ilusi bahwa dirinya itu punya kelompok yang pikirannya sama dengan orang lain. Saya katakan misalkan begini, di sini siapa yang beragama Islam? Acungkan tangan. Kebanyakan beragama Islam. Oke. Berarti di sini kesimpulannya adalah setiap orang agamanya sama di sini. Betul? Atau sebagian besar orang di sini agamanya sama. Betul? Sebenarnya salah. Karena setiap orang di sini punya agama masing-masing, agama pribadi. Jadi setiap orang berpikir tentang Islam, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang syariah, itu dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Saya berpikir memahami Tuhan begini, yang di sebelahnya memikir Tuhan begini dan sebagainya. Sebenarnya beda-beda. Karena apa? Karena kita berpikir sebenarnya mandiri, independen. Karena dalam otak kita, ya berpikir bebas ya bebas. Karena otak kita nggak kelihatan sama orang, biasa-biasa aja. Iya kan? Jadi sebenarnya tafsiran Baraya tentang Islam, tafsiran Baraya tentang agama, satu dengan orang lain itu berbeda satu sama lain. Tetapi Baraya kemudian menciptakan sebuah ilusi, pikiran bahwa saya tuh sebenarnya sama dengan ini, sebenarnya sama dengan ini, sebenarnya sama dengan ini, sehingga muncullah satu komunitas namanya, anggaplah komunitas orang Sunda, komunitas kita adalah bangsa Indonesia dan sebagainya. Kalau misalkan ada orang Indonesia yang pindah, misalkan ya, pindah kewarganegaraan, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi kan dalam diri kita itu sudah ada keinginan untuk bersatu dengan kelompok yang lebih besar. Kita keinginannya seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ingin mandiri secara intelektual dalam hal relatif, kita semua bisa. Kita semua bisa semuanya. Tapi kita nggak ada yang mau. Karena kita takut lepas dari kelompok kita itu. Dan itulah alasan kenapa Pak Rocky Gerung susah untuk berbicara di universitas-universitas. Karena kelompok universitas itu sudah mengidentikan dirinya bahwa dirinya masuk dalam kelompok tertentu, ada yang masuk dalam kelompok tertentu, sedangkan ini berbeda. Sehingga wah nanti terjadi benturan-benturan. Wah nanti pikiran saya yang sama dengan ini nanti diacak-acak sama dia dan sebagainya. Jadi untuk bisa mandiri secara intelektual, mandiri secara kemandirian berpikir, kita semua melakukan itu, tapi kita tidak mau mengakuinya. Dan itulah akhirnya muncul fanatisme-fanatisme. Jadi kamu ikut kelompok saya, kamu ikut partai saya, ikut apa saya. Kalau misalkan saya ada di sebuah partai yang besar, atau misalkan ketika kita lihat timnas, kita ada di tengah-tengah stadion di antara kumpulan orang-orang berbaju merah semuanya, kemudian menyanyikan lagu bersama-sama, ledakan-ledakan adrenalin dalam hati kita, dalam otak kita itu benar-benar keluar. Karena rasa puas untuk ada dalam satu kelompok itu naluriah. Itu bagian dari kehidupan kita. Sekarang berani nggak orang di stadion semuanya pakai baju warna merah semuanya, kemudian kita satu-satunya muncul di situ pakai baju biru. Hidup Filipina, misalkan di situ. Ada nggak yang berani seperti itu? Yang berani seperti itu adalah yang mandiri secara intelektual. Tapi saya katakan tadi, untuk bisa mandiri secara intelektual itu berat dan tidak banyak orang yang mau mengambilnya. Itu pengantarnya. Nanti kita lanjut di diskusi. Pasti pada liar sekarang ya. Oke. Selir-lirnya kalimat dari Guru Gembul ini pasti ada sesuatu yang sudah kita tangkap dan menjadi tambahan wawasan kita ya. Oke, sekarang wawasan itu kita acak-acak lagi dengan menampilkan pembicara yang sering mengacak-ngacak pola pikir orang. Silakan, Prof. Rocky Gerung. Oke, terima kasih. Saya sambung aja kalimat.
No Bandung, no mendung. Saya sambung aja kalimat terakhir dari Guru Gembul, guru saya. Dia bilang begini, tidak ada yang mau mengambil alih krisis intelektual ini. Kalimat dia terakhir, itu betul sekali. Now, you are taking over the problem of nation stupidity. Anda sekarang ambil alih itu. Kenapa? Tidak ada yang care dan tidak ada yang mau speak. He doesn't care. He doesn't speak. That's the problem. So you, my intellectual fellow, my young intellectual fellow, akhirnya ambil alih itu. Anda dipaksa oleh sejarah untuk take over the stupidity of the nation. Nah, kita kumpul di sini demi itu. Demi sesuatu yang tanggal 30 Desember tahun 30 diucapkan oleh Bung Karno di depan Gedung Indonesia Menggugat. Bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran. Fasilitas pada waktu itu sangat terbatas. Gak ada yang punya Kindle, gak ada yang punya akses pada perpustakaan. Tapi mereka punya otak. Itu masalahnya. Tadi Mbak Neng, apa panggilannya di sini? Si Teteh, pembawa acara bilang, di sini dilarang merokok. Tapi tidak dilarang berpikir. No smoking. Di istana, no thinking. Dilarang berpikir. Karena tadi betul Guru Gembul, pikiran itu dianggap akan mengacaukan pikiran yang established. Kalau pikiran hanya disebut pikiran, kalau dia diganggu. Itu namanya pertengkaran pikiran. Sering saya katakan, kalau Anda berpikir dan Anda tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Doa tidak boleh diganggu, tapi pikiran harus diganggu. Dalam politik itu namanya oposisi. Di dalam kawasan seperti ini, itu artinya tukar tambah intelektual. Jadi sebetulnya ini forum yang betul-betul kita ambil alih kedunguan bangsa ini. Bukan kedunguan bangsa. Kedunguan istana. Supaya kita bisa ucapkan kembali janji proklamasi, janji konstitusi. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya produksi lebih banyak intelektual. Bukan kapital yang diproduksi itu. Intelektual. Kita krisis intelektual. Data itu ada di mana? Ada di dalam statistik dunia. Yang sering saya katakan bahwa IQ nasional tinggal 70. Lebih banyak IQ yang ada di hutan Juanda daripada IQ nasional. Yang isinya ada monyet. Kita mau terangkan itu sebagai problem itu. Dan teman-teman di sini mengerti itu dan mengambil risiko untuk melangkah. Apa ya istilahnya itu? Untuk buat langkah nyata. Anda nggak bisa andalkan bahwa pemerintah hari ini bisa menyeberangkan Indonesia ke dalam apa yang disebut bonus demografi. Bohong semua itu. Berhenti. 2 hari lalu pemerintah masih komporin rakyat. Ekonomi tumbuh, ekspor baik. 2 jam lalu saya baca statistiknya tuh. Ekspor Indonesia turun 21%. 1/5. Artinya macet bisnis. Itu keadaan kita kan. Ini mesti kita olah secara intelektual. Tetapi saya kasih semacam kisi-kisi buat. Intellectuality itu bukan terjemahan dari kecerdasan otak. Beda dengan reasonability. Itu artinya kecerdasan otak. Reason kita bandingkan dengan passion kita. Orang yang terlalu banyak pakai reason, dia pasti akan kurangi passion. Demikian sebaliknya tuh. Itu udah trade off antara passion dan reason. Tapi istilah intelektual itu istilah khas yang dimaksudkan sebagai tanggung jawab orang yang berpikir terhadap keadaan nasional. Terjemahan lebih bagus sebagai kecendekiawanan. Bahasa Inggris intellectual. Tetapi dalam bahasa kita ada istilah lebih bagus. Kecendekiawanan itu bukan sekedar kecerdasan otak. Tapi juga kecerdasan etik. Saya bisa selesaikan problem kemiskinan dengan kecerdasan intelektual. Saya pakai prinsip utilitarianisme misalnya. Saya problem.
Karena saya bisa hitung berapa banyak sumber daya bangsa ini yang berhasil kita kemukakan dalam angka statistik. Itu kecerdasan intelektual. Tapi kalau saya pakai kecerdasan etis, berapa banyak emak-emak yang kehilangan hak untuk memasak karena LPG 3 kg hilang dari peredaran. Sekarang kita tarik, di mana LPG itu hilang? Ya pasti pemerintah menghalangi LPG itu karena akan dipakai untuk hal yang lain. Jadi begitu cara kita berpikir. Saya balik lagi pada problem tadi. Intelektual artinya kemampuan untuk mengolah pikiran dengan rasa etis yang maksimal. Kita sebut itu kecendekiawanan seorang yang Pancasilais. Ada dimensi keadilan sosial, ada dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, intelektual dipanggil oleh sejarah untuk menyelesaikan problem. Tadi betul, Guru Gembul. Seluruh problem ekonomi dunia bisa diselesaikan dengan komputasi. Nggak perlu matriks 100 kali 100. Dengan cara sedikit main data kita bisa selesaikan. Tapi data bukan penyelesaian intelektual. Itu penyelesaian rasional. Beda antara penyelesaian rasional dan penyelesaian intelektual. Penyelesaian rasional tidak memerlukan konsekuensi etis. Tapi penyelesaian intelektual memerlukan konsekuensi etis. Omnibus Law itu hasil penyelesaian rasional, bukan penyelesaian intelektual. Karena akhirnya diprotes kemana-mana. Jadi teman-teman, saya percaya bahwa di ruangan ini ada kesempatan bagi kita untuk menghidupkan kembali janji kemerdekaan. Yaitu cerdaskan kehidupan publik. Yang kita bayangkan adalah ada peningkatan kemampuan intelektual. Tetapi politik menghalangi perdebatan intelektual. Jadi Anda bayangkan kampus takut undang saya. Padahal saya mau provokasi kampus supaya berpikir intelektual. Nanti pemerintah bilang kampus-kampus Indonesia dimasuki oleh pikiran-pikiran radikal. Negara Islam lah, itu yang diucapkan di mana-mana itu teroris lah. Cara menghalangi pikiran radikal adalah promosikan kritisisme. Saya mau masuk untuk promosikan itu sebagai vaksin. Supaya tidak ada pikiran-pikiran yang disebut teroris. Justru dihalangi. Ngacoknya di situ tuh. Jadi sekali lagi, teman-teman, kalian mengambil alih kesempatan untuk menghidupkan kembali akal sehat. Karena dua yang di atas itu tidak punya. Makasih. Bahaya. Diskusi hari ini adalah demi bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita mulai dengan pertanyaan ya. Sebetulnya saya ingin bertanya-tanya dulu, tapi saya pikir membuang waktu saja. Karena Anda lebih penting bertanya. Sesi pertama saya berikan 3 kesempatan penanya. Supaya tidak ribut. 1, 2, 3. Ya. Dan yang 3 itu harus wanita. Oke, yang pertama dari sisi sini. 1, 2, 3. Bismillah, kamu. Ya. Yang kedua. 1, 2. 1, 2. Bapak yang belakang. Ya. Yang ketiga, saya minta wanita. Yang di sini. Yang di sini ada yang mau nanya? Perempuannya? Atau Bapak mau jadi perempuan dulu sementara untuk bisa nanya? Ada? Ada wanita di sana? Ah ya Mbak. Oke, 3, silakan. Panitia, ada? Runner. Sini dulu. Nama dan asal dari mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nur Rahman. Saya asal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya kepada para saudara-saudara saya yang berakal sehat. Ya, untuk pertama, dalam ketika kita ingin independen gitu dalam berpikir dan lain sebagainya, seringkali kita dibenturkan kalau dalam segi sosial itu dengan budaya. Dengan ketika kita ingin bertanya, ketika kita ingin berkritis, kita sering dihadapi dengan cacian-cacian seperti kamu tidak beradab. Apakah, saya ingin bertanya gitu, apakah beradab ini sesuatu hal yang terikat dengan keindependenan gitu dalam berpikir? Karena seringkali ketika kita ingin merasa mengungkapkan, mengeluarkan apa yang kita pikirkan, seringkali kita dibenturkan dengan hal-hal yang seperti
kamu tidak beradab. Apakah beradab itu harus melembutkan suara kepada yang lebih tua dan meninggikan suara kepada yang lebih bawah atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua. Yang kedua di belakang tadi. Berdiri Mas, biar anunya tahu. Yang kedua tadi, dari sini ya kamu berdiri, berdiri biar dikasih smack-nya. Ganti mic-nya cepat. Tes. Ya, situ aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid dari mahasiswa Unibi. Saya ingin bertanya, beberapa tahun lalu ada kasus mengenai mural 404 not found Jokowi. Mural ini viral, lalu perancangnya diuber-uber. Dan selain itu banyak sebagian besar masyarakat yang masih belum mengerti kebebasan berargumen yang berujung pada sentimen. Diperkuat dengan adanya demokrasi kita yang terus indeks demokrasi kita yang terus merosot. Sebenarnya pertanyaannya permasalahannya ini ada pada rakyat atau pemerintah, atau pertanyaan yang paling strategis, apakah sistem demokrasi ini sebenarnya cocok diterapkan di Indonesia saat ini atau tidak? Terima kasih. Ya. Oke, yang ketiga. Kamu langsung ke situ aja deh, ya. Ya. Mic-nya nggak ada lagi kan? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri Kusmawardani, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Pak. Saya izin bertanya, selaku calon guru gitu Pak, bagaimana caranya saya mengajarkan murid saya cara berpikir, kemudian cara belajar berfilsafat yang benar gitu. Sementara di sekolah sendiri, guru itu dihadapkan dengan administrasi yang cukup rumit gitu Pak. Bagaimana caranya untuk memasukkan konsep itu ke dalam materi yang saya ajarkan kepada anak-anak. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Rocky. Saya kalau moderatornya Diki Akmar, saya selalu berupaya untuk melampaui kecerdasannya. Anda bayangkan Diki Akmar ini diperkenalkan sebagai pengusaha, tapi sebetulnya itu yang dikenal oleh publik. Karena dia ada di mana-mana tuh. Dia ajak saya diskusi dengan kalangan pengusaha Tokyo tentang potensi dari biomass. Dia presentasi dengan tanpa hambatan itu memperlihatkan bagaimana potensi biomass lewat cangkang sawit itu bisa menghindar dari jebakan regulasi Eropa tuh, karena dianggap cangkang itu bukan turunan primer, bukan derivatif primer dari kerusakan lingkungan. Itu cerdik betul, dan dia memang IQ-nya saya kira 320 tuh. Dia seorang farmasis yang ngerti bagaimana mengkombinasikan unsur-unsur kimia supaya jadi obat bukan jadi racun. Dan saya kira ada anak-anak kimia di sini kan. Pikiran Diki itu, pikiran moderator saya ini, dia sebetulnya dia distributor akal sehat. Dia berupaya untuk membawa kita, bangsa ini, mengenal lebih banyak tentang cara berpikir kritis. Tadi
dengan sinopsis yang pendek di dalam visualis itu tadi, orang akhirnya tahu bahwa yang membatalkan akal pikiran, yang membatalkan critical reasoning adalah tradisi. Tradisi harus makan di mangkok, bukan makan di toilet. Oke, silahkan ikuti tradisi yang membahayakan kesehatan. Kan kita mesti halangi tradisi itu, menyebabkan kita tidak bisa membuat sound reasoning, berpikir yang sehat. Jadi dengan cara itu tadi, bisa dibawa oleh mahasiswa tadi atau pengajar tadi, yang berupaya untuk menerangkan bagaimana cara metode untuk membuat anak itu kritis. Filsafat hanya bisa membantu. Tapi filsafat konsep-konsepnya sangat abstrak. Yang diterangkan oleh Diki tadi itulah philosophy in the making. Anda mau pilih apa nak? Makan bakso yang penuh kuman, atau makan bakso di dalam mangkok yang berbentuk toilet tapi bersih. Itu mengganggu si anak untuk berpikir. Kenapa selama ini makan bakso itu harus di dalam mangkok itu? Bukankah bentuk dari toilet juga itu semacam bowl, bangkok juga? Hanya persepsi kita yang menerangkan bahwa toilet itu jorok. Kenapa? Karena kita nggak pernah membersihkan toilet. Yang harus bersihkan toilet Erick Thohir. Dia nggak peduli. Jadi kira-kira itu pikirannya tuh. Jadi saya senang ada dikit teman bertengkar saya di tingkat pikiran sebetulnya. Jadi saya balik lagi pada problem negeri ini. Kita kehilangan kemampuan untuk mengucapkan pikiran karena dihalangi oleh feodalisme. Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Otak kita tidak didesain untuk sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa otak. Itu bedanya. Saya bersopan santun pada orang yang lebih tua. Tapi kalau bertengkar, tidak boleh kesopan santunan itu mencegah saya mengedit pikiran saya. Kalau enggak, palsu yang keluar kalimat saya. Itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Jangan, kalau mau kritik, jangan kasar dong. Oke. Supaya kritik tidak tiba, maka sesopan-sopannya. Cara paling sopan adalah jangan kritik. Konyol. Jadi poin kita tadi, mahasiswa, intelektual, dinyatakan sebagai orang yang berpikir. Thinking person. Itu juga yang mendasari kenapa Nabi Muhammad mengajak orang bertengkar di dalam pikiran itu. Dia nggak pernah putuskan sesuatu tanpa menerangkan asbabul nusul dari dalilnya. Ada alasan kenapa ayat turun. Ada alasan kenapa ini haram, ini halal itu. Di situ ada pertengkaran pikiran yang diam-diam sebetulnya dihalangi sekarang. Jadi saya ingin perlihatkan bahwa ada kesempatan bangsa ini untuk mengucapkan pikiran. Dan di dalam Muslim, dalam Islam bahkan ada fasilitas untuk mendamaikan antara emosi, antara passion dan reason. Namanya kolbu. Kolbu itu kemampuan untuk mengendapkan kemarahan intelektual dan dorongan emosional. Jadi, kalau kita tanya, Anda pernah nggak memakai kolbu? Enggak. Kenapa? Karena Anda takut berdebat. Takut menghina orang. Takut menjelekkan pemerintah. Artinya, Anda tidak paham bahwa diri Anda dibekali oleh kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif itu tidak perlu diatur di dalam undang-undang. Sekarang ada KUHP baru. Mengkritik presiden kena delik. Dasarnya apa mengkritik presiden kena delik? Jadi kita mempersonifikasikan presiden seolah dia makhluk moral. Presiden itu bukan makhluk moral. Dia makhluk fungsional. Jokowi, SBY adalah makhluk moral. Presiden Jokowi, Presiden SBY bukan makhluk moral. Presiden itu adalah fungsi, institusi. Ngapain hormati institusi? Saya nggak pernah kritik Presiden Jokowi sebagai Jokowi yang adalah kepala keluarga. Saya kritik Presiden yang adalah Jokowi sebagai kepala negara. Sebagai kepala keluarga dia baik sekali. Sebagai kepala keluarga negara dia buruk sekali.
Kita mesti pisahin itu. Urusan res publica dan res privata. Itu dasarnya. Jadi kelegaan itu yang kita maksudkan. Jadi saya kira itu tiga problem tadi. Saya ucapkan dalam satu dalil bahwa kita maksimalkan kritisisme justru untuk memancing percakapan yang bermutu. Kalau kita diam, kita menyimpan dendam tuh. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan pikiran. Dan dalil-dalil dalam pikiran harus disusun dengan argumen, bukan dengan sentimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sebetulnya sudah mu'alaf non syahadat. Al-Quran fasih, sejarah fasih. Sebetulnya beliau ini mu'alaf non syahadat saja. Kita tunggu dia menjadi mu'alaf yang bersyahadat. Oke, pertanyaan sesi berikutnya 3 orang lagi dari sana. Saya Ya belum jawab, Bapak, Pak. silakan. Yang kedua, ya Bapak yang pakai belangkon, ilustrasinya Pak Jokowi. Yang ketiga, yang perempuan dari sini ada? Ibu, ya baik, 3 ya. Baik, langsung Pak. Sorry. Maaf. Aduh, Pak Guru belum menjawab pertanyaan tadi. Punten Kang, punten. Maklum saya terdistorsi oleh assalamualaikumnya beliau. Silakan, Pak Guru Gembul dulu jawab. Ya, silakan Kang. Undung Pak Sem. Iya, memang kalau Pak Rocky berbicara itu ada hentakan-hentakan yang membuat orang kemudian teralihkan. Jangan gitu lagi Pak. Saya menjawab yang langsung dari Teteh tadi itu. Di sekolah, gimana caranya kita mengajarkan hal berpikir kritis, padahal guru-guru harus fokus pada administrasi, begitu kan? Saya langsung jawab begini, ini praktis saja. Kalau ada administrasi yang bikin nalar kritis siswa-siswa kita itu terancam, maka jangan dikerjakan administrasinya. Saya serius ngomong seperti ini karena saya sudah ngomong sama Kementerian Pendidikan, saya sudah ngomong sama sana sini, dan nanti insya Allah tanggal 25 Agustus saya debat terbuka dengan rektor-rektor Universitas Pendidikan se-Indonesia. Saya pengen menekankan bahwa yang jadi masalah sebenarnya bukan bagaimana caranya agar guru bisa ngajarin berpikir kritis. Karena siswa-siswa kita itu berpikir jauh lebih kritis daripada kita sendiri. Secara alamiah manusia itu berpikir kritis. Yang membuatnya tidak berpikir kritis tadi adab, sopan santun, budaya-budaya, adanya kekuatan komunal, adanya otoritas-otoritas tertentu dan sebagainya. Nah, sepanjang kehidupan manusia dari 0 sampai 5 tahun, dia dicekoki bahasa sosialnya tuh diberi sosialisasi, nilai-nilai moral apa segala rupa dimasukkan ke dia. Akhirnya pertanyaannya yang paling solid dan paling valid sebenarnya bukan bagaimana caranya ngajarin anak kritis, karena dia lebih kritis daripada kita. Pertanyaan yang benar adalah bagaimana caranya agar kita tidak menghalangi anak-anak kita untuk berpikir kritis. Itu yang utamanya. Nah, kalau misalkan tadi dibenturkan dengan administrasi, saya heran. Pak Menteri Pendidikan, Pak Presiden yang tadi disinggung dan sebagainya, udah bilang administrasi itu jangan jadi beban guru. Makanya yang pengen saya ributkan dengan para rektor Universitas Pendidikan itu adalah guru-guru itu diajarin untuk jadi tata usaha. Bukan diajarin gimana caranya mengajar. Guru-guru di sini ada nggak yang jurusan keguruan? Mereka nggak diajarin bagaimana caranya, misalkan menyampaikan pesan-pesan kepada siswa. Gimana caranya psikologi anak? Gimana cara mendeteksi masalah-masalah anak? Nggak diajarin. Yang diajarin adalah bikin administrasi. Nah, bakar saja administrasi seperti itu. Ini pengalaman pribadi ya. Saya sebagai guru, saya disuruh sama satu sekolah bikin administrasi. Nanti kertasnya disiapin sama sekolah. Saya langsung mundur. Resign. Kenapa? Karena itu pasti nggak akan dibaca.
Padahal itu menebang satu pohon, kertasnya. Jadi buat apa saya melakukan hal yang seperti itu? Mendingan saya keluar dari situ, toh yang pengen sekolahnya diajarin sama saya kan banyak. Pertanyaan yang lainnya. Adab itu bagaimana, kan kalau misalkan kita berpikir kritis, kita akan berbenturan dengan adab. Adab itu apa? Adab itu adalah temennya atau... Jadi sebenarnya para antropolog sampai sekarang itu masih memperdebatkan apakah peradaban dengan kebudayaan itu satu atau berbeda. Kebanyakan orang-orang antropolog di Indonesia itu mengatakan bahwa kebudayaan dengan peradaban itu sama, setara. Jadi peradaban yang awal katanya adab itu sama dengan kebudayaan. Jadi apa yang dimaksud dengan kebudayaan atau peradaban? Itu adalah hasil cipta karya karsa dari sebuah masyarakat. Jadi kelompok manusia disebut masyarakat kalau dia beradab, kalau dia berbudaya. Dan budaya itu hanya bisa ada kalau ada sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada, maka itu adalah hasil dari mereka berhasil menciptakan adab. Nah, dari mana hasil menciptakan adab itu ada? Dari berpikir kritis. Jadi pikiran kritis yang disetujui bersama, maka itu menjadi kesepakatan bersama. Kalau sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu berlangsung antar generasi, maka itu disebutnya sebagai kebudayaan. Nama lain dari kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya tidak mungkin bertentangan dengan peradaban. Karena peradaban itu muncul dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang bertentangan itu adalah teknisnya. Jadi termasuk tadi soal demokrasi, nanti kita singgung sedikit gini. Ketika Indonesia bersepakat menjadi dengan negara demokrasi, tadi Pak anggota DPR mengatakan bahwa itu adalah wujud dari kemerdekaan berpikir kita. Betul ya? Saya mohon maaf dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketika kita bersepakat untuk demokrasi, sebenarnya yang berpikir itu satu orang, sisanya ngikutin. Karena kalau misalkan kita mau mandiri secara intelektual, mandiri dalam pikiran, setiap orang di antara kita akan memilih jalannya sendiri-sendiri dan tidak akan mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau sebuah negara sepakat bersama dalam satu hal, artinya ada satu atau beberapa orang yang mengajukan ide ini, yang merdeka secara intelektual, kemudian yang lain ikut. Jadi di sini sebenarnya tidak banyak orang yang setuju demokrasi, tapi karena orang-orang ini terpaksa ikut pada sistem, nah maka orang-orang inilah yang akhirnya yang menciptakan kesepakatan bersama itu. Jadi kalau misalkan tadi Akang bilang, saya mau kritis. Gimana caranya? Tapi kan saya menantang adab. Kalau kekritisan Akang itu cukup argumentatif sehingga diterima oleh banyak orang, maka itu menjadi sebuah peradaban. Jadi lanjutkan kekritisan itu tetapi disertai dengan argumentasi. Kalau kekritisan tidak disertai dengan argumentasi, dia tidak akan disepakati oleh banyak orang. Kalau tidak disepakati oleh banyak orang, tidak akan menjadi kesepakatan komunal. Kalau tidak disepakati menjadi kesepakatan komunal, dia tidak mungkin muncul antar generasi dan karena itu tidak akan memunculkan peradaban. Jadi peradaban itu adalah gabungan dari struktural fungsional yang berantem dengan konflik gitu. Disatuin kayak gitu. Jadi silahkan kritis, tapi kritisnya harus bernalar. Kemudian pertanyaan yang di tengah-tengah tadi apa ini? Saya tadi banyak lupa jawabannya Pak. Mana itu? Pertanyaan apa sih Pak? Demokrasi itu sekarang sudah merosot. Salah siapa? Rakyat atau pemerintah? Indonesia demokrasinya nggak pernah merosot karena kita secara faktual tidak pernah jadi negara demokratis. Kita jadi negara demokratis itu karena kita punya anggota dewan, karena kita ngadain pemilu, karena hal-hal yang formalitas seperti itu. Yang kata Teteh bilang itu administrasinya kita demokrasi. Tapi kalau misalkan saya merujuk pada, kalau dalam hal ini saya harus merujuk karena takut disomasi. Kata Pak Jeffrey Winters misalkan, dia mengatakan bahwa demokrasi kita itu semu. Jadi ketika yang dipilihnya itu saja, dari pihak itu saja, bahkan dari keluarga yang itu saja, yang menunjukkan bahwa kita itu belum berdemokrasi sampai sejauh ini.
Gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan indeks demokrasi kita itu merosot dari tahun ke tahun, sebenarnya surveinya salah. Karena kita sampai sejauh ini belum berdemokrasi dengan semestinya demokrasi. Gitu. Jadi apakah yang salah itu adalah rakyat dan atau pemerintah? Kemudian ada kelanjutannya. Tadi kan pertanyaannya apakah Indonesia sudah cocok dengan demokrasi? Bung Karno itu nggak setuju dengan demokrasi. Kalau Bung Karno punya kesempatan, dia pengen mengubur seluruh partai-partai politik. Partai politik itu dikatakan lebih buruk daripada primordialisnya agama, lebih buruk daripada primordialisnya kesukuan. Kata Bung Karno dalam pidato 1 Juni. Pak Harto gak setuju juga dengan demokrasi. Tapi saya dibiayai sama pemerintah Amerika Serikat, gimana caranya? Jadi Pak Harto itu nggak mau menerapkan demokrasi di Indonesia, tapi dia itu dibiayai, disponsori Amerika Serikat yang sangat demokrasi. Jadi gimana caranya? Dia bikin demokrasi palsu. Diadain orskosmol namanya Golkar, kemudian ada partai-partai politik yang sebenarnya sepenuhnya diberangus sama dia. Jadilah lapor ke Amerika Serikat kita demokrasi, padahal di dalamnya otoritarian. Apakah sekarang kita setelah Bung Karno dan Pak Harto kita demokrasi? Demokrasi itu ditandai oleh pemimpin yang dipilih rakyat. Betul? Kita memilih pemimpin tidak? Tidak. Pemimpin-pemimpin itu merekayasa publik dengan media massa, dengan tokoh-tokoh, dengan ahli survei untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar merekayasa kita. Yang satu ayo nyoblos Ganjar dengan partai politik ini, ayo nyoblos Anies dengan partai ini dan sebagainya, dan kita akhirnya ikutan. Makanya mereka selalu bilang, nanti targetnya di Banten perolehan suara kami adalah sekian persen, nanti di sini perolehan suaranya sekian persen. Artinya rakyat itu adalah objek, bukan memilih, tapi rakyat diperebutkan suaranya untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Karena apa? Kalau sudah berkuasa itu, kepanjangan ngomongnya, lanjut aja. Iya. Lanjut nanti. Ya. Ini menarik sebetulnya kalau Anda perhatikan di antara tiga pembicara ini ada saling mengganggu pemikiran masing-masing. Ya. Nah, ini suatu proses berpikir secara cerdas telah terjadi di ruangan ini. Sesi Bapak yang tadi ya. Yang tadi sudah kita atur. Satu, yang kedua mana tadi saya lupa. Ibu yang ketiga ya. Yang kedua kamu ya. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya Mang Akli dari Bandung Utara, Cimbuluit. Kami punya sedikit pergerakan di bantaran Sungai Cikapundung, namanya Kampung Cibarani. Kami berupaya pemberdayaan masyarakat dan edukasi mengenai environmental ya, lebih kepada edukasi mengenai lingkungan. Pertanyaan besar kami selama pergerakan sejak 2020 itu pemerintah tampaknya tidak serius mengenai lingkungan ya. Banyak hal terjadi setiap hari, kerusakan di mana-mana. Hari ini tanggal 27 Juli adalah Hari Sungai Nasional. Dan sejak tahun 80, saya mungkin masih berusia kecil, itu sungai di Indonesia sudah sangat sekarat. Apalagi hari ini, banyak mikroplastik, banyak produk-produk sasetan sudah bersebar di mana-mana. Di seluruh penjuru Indonesia, di sungai terkecil sekalipun. Ekspedisi Sungai Nusantara yang terakhir dilakukan oleh kawan dari Gresik, itu sudah dapat disimpulkan kita adalah penyumbang dan perusak lingkungan terhebat di dunia. Salah satunya. Pertanyaannya, serius nggak pemerintah gitu? Pemerintah yang mana yang betul-betul akan dianggap peduli, punya ethics of care gitu, punya environmental ethic, punya pemikiran yang betul-betul bisa diaktualisasikan, misalkan dengan mengurangi emisi itu bagaimana cara strateginya, apakah betul emisi itu benar-benar mengganggu begitu, pemanasan global, banyak juga orang-orang skeptis begitu ya, laporan IPCC juga diabaikan begitu. Ini terjadi juga di bawah. Terjadi juga termasuk di masyarakat. Artinya mereka juga tidak difasilitasi oleh pemerintah barangkali ya. Buang tinja itu langsung ke sungai. Kalau dulu barangkali
open defecation itu orang cuma jongkok aja gitu ya di atas batu di sungai. Sekarang nggak begitu. Termasuk di kota. Corong-corong pipa-pipa PVC itu menjorok ke sungai. Itu kita tidak tahu siapa pelakunya dan pemerintah dan kita juga diam gitu. Apa yang harus kita lakukan sama-sama? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Yang kedua. Ini kayaknya perwakilan Pak Jokowi ini. Sudah pakai belangkon. Selamat siang. Pertama, perkenalkan nama saya Aditya Arya Nurkusumo, saya mahasiswa UIN Jakarta. Ini tentang merdeka intelektual. Sebagai mahasiswa kita itu kadang berpikir itu monoperspektif. Di kampus itu kita dibagi fakultas-fakultas, prodi-prodi gitu. Seolah-olah mahasiswa fisika itu hanya boleh berbicara fisika. Mahasiswa kedokteran hanya boleh berbicara kedokteran. Mahasiswa ekonomi hanya bisa berbicara ekonomi. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir interdisipliner. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara berpikir transdisipliner. Kita itu mengalami kejumutan berpikir dan juga stagnasi metodologi. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu ketika membedah sebuah masalah, cara berpikir kita itu harus interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Karena itu tadi kita itu sudah otomatis cara berpikir kita itu monoperspektif. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah masalah merdeka berpikir ini ada kaitannya dengan teologi? Saya ambil contoh di Islam. Di Islam itu ada berbagai macam teologi seperti Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah atau ada Maturidiyah. Apakah ketika kita memilih salah satu teologi itu menghambat kita dalam merdeka berpikir? Padahal dalam Islam itu ada yang disebut dengan teologi Mu'tazilah yang itu menginginkan adanya free will dan free act gitu. Jadi dulu ketika zaman keemasan Islam, apakah merdeka berpikir itu dipengaruhi oleh teologi? Pertanyaan ketiga. Saya ingin berpikir sedikit liberal. Saya ingin berpikir sedikit liberal. Apakah akhirnya agama ini melarang kita untuk bebas berpikir? Karena di dalam forum internasional itu seringkali dibicarakan, apakah di abad 21 ini agama itu sudah tidak relevan? Karena agama itu malah menjadi sumber konflik yang terkadang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Itu suaranya Rocky banget tuh. Ya Bang ya. Oke, ketiga, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sodik, kemudian Bapak Rocky Gerung dan juga Guru Gembul. Dan juga mungkin ini saya lihat di sini banyak generasi muda ya, generasi muda. Dan saya perkenalkan diri, saya Sri Rahayu Kusumo Diahwati, kebetulan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi dan MBA ITB. Sebetulnya selama ini saya tidak mengamati politik, tetapi kali ini karena saya juga ikut memperhatikan, mungkin memang betul segala sesuatu itu untuk negara Indonesia ini memerlukan demokrasi. Tetapi memang kalau diperhatikan demokrasi itu tidak murni ya, karena melihat dari sisi masyarakat, terutama masyarakat yang tingkat bawah itu kurang mengerti tentang politik, sehingga kemungkinan ini saya harapkan Guru Gembul ini ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sebetulnya demokrasi itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin kita, negeri Indonesia ini ke depan untuk lebih baik lagi.
Jangan sampai memilih atau pemimpin-pemimpin itu yang tidak kreatif ya. Tidak, ya maksud saya bagaimana Indonesia ini maju ke depan. Dan di sini memang saya lihat generasi muda semua yang nanti ke depan akan memimpin negara kita. Jadi kami menghimbau, saya menghimbau ya, bahwa generasi muda ini untuk berpikir lebih cerdas ya, bagaimana negeri Indonesia ini akan lebih maju dan betul-betul demokrasi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya dan cerdas dan berdasarkan ilmu yang memang dapat memberikan solusi Indonesia ini menjadi negara yang terus maju ke depan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Himbauan dan harapan Ibu ya. Baik, Mang Akri terima kasih. Saya mendukung orang aktivis lingkungan. Kita harus ada gerakan menjaga lingkungan negara kita. Baik, untuk jawaban pertama akan disampaikan oleh Rocky Gerung dari Guru Gembul. Dari ketiga pertanyaan tadi, tolong Akang jawab agak panjang karena saya mau ke toilet dulu kan. Kira-kira saya kembali udah beres. Siap. Ya, silakan Kang. Oke, saya juga benar-benar mengapresiasi kepada Akang tadi yang aktivis lingkungan. Ya, biasanya aktivis memang badannya tipis. Kalau saya tebal. Tapi gini Kang, terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang memang sangat rendah terkait dengan lingkungan, saya sudah jelaskan di banyak sekali kesempatan. Ya kita memang lemah kesadarannya dalam hal itu. Tetapi poinnya di sini, karena di sini ada Pak Rocky, kemudian ada Pak Sodik, saya pengen sampaikan begini. Fokus kita, kritik kita memang dalam hal ini diarahkan itu kepada pemerintah. Kenapa pemerintah tidak bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini? Semestinya pemerintah memberikan edukasi kepada rakyat. Tapi, nah ini balik lagi. Semua hal yang berhubungan dengan Indonesia, ketika digerakkan, dia gerakannya dengan cara formalitas saja. Formalitas doang gitu, ujung-ujungnya di situ. Saya kan kemarin ngobrol, dan ini juga pernah saya sampaikan. Ketika kita pernah sekolah ya, kita diajarin tentang peredaran darah katak. Padahal itu nggak penting dan nggak guna dan nggak relevan buat kehidupan kita. Kan kita nanti ke depannya apakah jadi dokter hewan juga kita nggak akan bahas peredaran darah katak. Kecuali kita jadi ilmuwan. Dan kalau kita jadi ilmuwan, kita nggak akan belajar itu di sekolah. Jadi pelajaran di sekolah itu nggak relevan. Yang relevan itu apa? Misalkan di Indonesia sekarang yang mengalami obesitas, yang mengalami kegendutan, itu adalah 1/4, yang berarti Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi. Kenapa di materi SD, SMP, SMA nggak ada obesitas, nggak ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, nggak ada yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah, jantung, stroke dan sebagainya, yang berhubungan dengan kegendutan. Jadi materi-materi yang nggak penting, peredaran darah katak, dibahas di sekolah. Materi yang sangat penting buat kita gak dibahas. Nah, lingkungan hidup itu sangat relevan buat kita, gak dibahas di sekolah, gak dibahas di mana-mana. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tuh masih sepenuhnya itu formalitas, terikat pada administrasi, terikat pada nilai-nilai sebagainya. Sekarang gini, saya kemarin ngobrol sama Greenpeace yang ngomongin soal lingkungan-lingkungan itu. Kemudian saya ngomong, ayo atuh kita mediasi dengan pemerintah gini. Iya, mereka jadi pesimis gitu. Ya karena nanti birokrasinya harus begini dan sebagainya dan akhirnya enggak. Dan kemarin saya ngobrol sama pejabat publik, saya nggak akan sebutkan namanya, tapi dia bilang gini, kenapa ya program-program pemerintah, kalau pemerintah yang bikin, itu nggak seru. Bikin iklan pun, kalau iklannya pemerintah, pasti garing. Bener gak sih? Kenapa sih kami tuh, para birokrat, para pejabat terkungkung gitu, pada gak tahu pada formalitas atau apa. Makanya kemudian mereka sekarang punya program.
Saya diundang, siapa diundang untuk jadi apa? Jadi pembicara. Karena apa? Karena kalau pengamat-pengamat, influencer dan sebagainya ternyata bisa menyampaikan lebih akurat ke masyarakat. Mereka bingung, kenapa ya kalau kami para pejabat nggak bisa kayak gitu gitu. Ya saya nggak ngomong ke dia karena nanti akan menyinggung. Tapi jawaban saya adalah karena terlalu formalitas, segala sesuatu itu dikait-kaitan dengan formalitas. Kalau misalkan kita mau bikin aja sketsa kecil, analisis SWOT gitu. Masalah di Indonesia apa? Itu bisa kita poinnya ke situ. Tapi masalah korupsi kita nggak selesai, masalah lingkungan hidup kita nggak selesai, masalah pemberdayaan manusia nggak selesai, pendidikan kita gagal dan sebagainya. Karena apa? Karena yang paling dipentingkan itu adalah pelaporan-pelaporan. Makanya tiap tahun pejabat-pejabat kita itu bingung di akhir tahun doang karena mereka harus melaporkan ke atasan bahwa mereka sudah mengeluarkan anggaran sekian-sekian, maka mereka rapat di hotel-hotel yang mewah, bikin apa segala rupa. Kenapa itu nggak dari awal? Jadi ini juga sebenarnya nggak nyalahin sama pejabat-pejabat itu karena itu juga hasil produk budaya, hasil produk dari generasi itu. Jadi mari kita sama-sama untuk bergerak. Akang tadi yang ahli lingkungan, yang aktivis lingkungan itu? Kang, kalau mau podcast sama saya, hayu kita sama-sama. Akang itu, hayu kita sosialisasikan. Karena pemerintah tidak bisa menangani ini, ayo kita sosialisasikan tentang bagaimana caranya memperlakukan lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Nuhun Kang. Kemudian pertanyaan dari Akang, dari UIN yang tadi itu. Mana yang tadi ya? Oh, Ibu. Oh iya, yang monoperspektif. Oh iya, kita itu biasa diajarin berpikir secara monoperspektif karena ada orang yang hanya belajar ini saja, ada orang yang ingin belajar itu saja. Begitu pertanyaannya ya. Nah, kenapa begitu? Karena kampus-kampus universitas itu dirancang agar lulusannya mudah dapat kerja. Karena dapat kerja, maka dia harus terspesialisasi. Karena dia harus terspesialisasi, dia hanya fokus pada satu hal. Jadi itu alasan sederhananya. Tapi kalau misalkan Akang mau mendapatkan multi perspektif, jangan pernah menggantungkan harapan pada pihak lain. Kalau misalkan Akang sekolah di UIN, jangan pernah berharap bahwa UIN itu akan memberikan kepada Akang pencerahan. Karena disitulah belenggu terbesarnya. Kalau misalkan Akang pengen dapat pencerahan, pengen dapat multi perspektif dan sebagainya, mulai dari diri sendiri, cari caranya sendiri. Karena kalau misalkan dari sana susah. Kemudian kan dalam Islam itu ada bermacam-macam teologi. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Saya pernah dibully ketika mengatakan Sunni Syiah itu dua-duanya bid'ah. Itu produk budaya. Di dalam Quran, di dalam hadis gak pernah ada yang namanya Syiah, gak pernah ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu gak ada. Itu adalah produk budaya. Jadi kalau misalkan Akang mau terkungkung di situ gak apa-apa. Akang mau lepas dari itu juga gak akan dosa. Itu adalah produk budaya. Jadi setiap kan diceritakan sama Nabi bahwa nanti umat Islam itu akan pecah-pecah jadi golongan-golongan. Mereka tuh bikin golongan-golongan sendiri, terus nyalah-nyalahin. Ya ketika saya tidak ikut ke sana juga saya nggak dosa, nggak apa-apa. Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang Akang untuk berpikir kritis. Dan kalau misalkan mahasiswanya kayak Akang gitu, saya senang kalau seandainya saya jadi dosen dan Akang jadi mahasiswanya gitu. Karena berpikirnya memang sudah apa orang UIN kayak gitu semua gitu. Kemudian agama penyebab kemandegan berpikir. Jadi gini nih. Apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandeg. Jadi gini nih. Agama itu dulu dijadikan pedoman moralitas, dijadikan pedoman untuk mendapatkan petunjuk, dijadikan cara untuk berhubungan secara akrab dan intim dengan Tuhan. Itu agama. Sekarang agama itu dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang sangat kaya dan dia rakus dan dia adalah seorang kapitalis. Dia kemudian ditanya soal agama, kenapa kamu rakus seperti itu? Dia katakan,
Kan hidup itu harus kaya. Kalau kaya maka harus memberi keberdayaan buat masyarakat. Kalau kita kaya, kita bisa berderma. Kalau misalkan kita kaya, maka kita bisa memberikan kontribusi buat peradaban. Begitu kan? Oh iya begitu. Ya udah, kita tanya kepada fakir miskin. Orang pemalas, pengangguran yang fakir miskin. Saya tanya, kenapa kamu fakir miskin? Yang penting mah hidup di akhirat selamat. Gak usah kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nabi itu dicarinya di kumpulan orang-orang fakir miskin, bukan orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, nanti ke masuk surganya susah. Gitu kan? Mana di antara dua orang itu yang benar? Dua-duanya salah. Mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka, tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka berdua salah karena apa? Karena menjadikan agama sebagai tameng. Mereka bodoh ya ditamengi oleh itu, mereka pintar dan sombong ditamengi juga oleh agama. Itulah yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi penyebab bagi kemandegan. Kemarin ada yang poligami. Kenapa poligami? Ya kan sah kalau laki-laki begini, tapi sebenarnya dalemannya itu sagne sebenarnya. Ya boleh saja, poligami itu gak terlarang. Poligami adalah tuntutan budaya. Saya pernah bilang bahwa misalkan masyarakat Arab di masa lampau tanpa poligami mereka punah bangsanya. Tetapi maksud saya adalah ketika ada orang yang menjadikan agama sebagai tameng, pada saat itulah agama kemudian menjadi penyebab bagi mandeknya sebuah peradaban. Begitu. Dan makanya kalau mau beragama, beragamalah dengan cara apa? Jadikan ia sebagai pedoman moral. Bukan jadikan ia tameng ketika kita melakukan kesalahan. Dari ibu tadi siapa? Pak, apa pertanyaan nih Pak? Oh, lebih menghimbau. Oh iya, Insya Allah Bu. Tapi fokusnya, kalau saya berpikirnya gini, tujuan utama dari demokrasi itu, tujuan utama dari demokrasi itu agar setiap orang kebahagiaannya merata, agar setiap orang kebebasannya merata. Bisa nggak kita bebas secara merata? Gak bisa. Nah, tapi tujuannya itu demokrasi itu adalah seperti itu. Nah, sekarang gini. Kata guru PKN, saya guru PKN. Kata guru PKN, kebebasan individu itu dijamin dan dia hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu pihak lain. Gitu kan guru PKN ngomongnya? Itu salah. Kebebasan individu itu dibatasi oleh akses dia terhadap kekuasaan dan uang. Kalau dia kaya, kalau dia dekat ke kekuasaan, maka kebebasannya semakin besar. Bahkan ketika dia nginjek-nginjek kebebasan pihak lain, dia tetap akan bebas dan tidak diapa-apain. Faktanya gitu. Nah, di negara demokrasi, ketika ngadain pemilu, orang-orang besar itu berupaya untuk mendapatkan klaim kebebasan sebesar-besarnya itu dengan mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap ekonomi. Itu pikiran paling negatifnya ya, pikiran paling negatifnya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana agar positif itu? Nah, ketika si orang-orang sudah mencapai kebebasan yang tanpa batas itu karena dia memiliki akses kekuasaan dan ekonomi, maka di negara demokrasi dia berkewajiban untuk memperjuangkan kebebasan dari orang-orang di bawahnya. Itu esensi dari demokrasi. Kalau kita sekarang tidak seperti itu, kita baru sampai mengantarkan orang supaya bebas melakukan apapun. Pas sudah sampai di atas, dia bebas melakukan apapun, dia lupa sama kita. Tapi ya itu mah di negara itu ya. Takut. Terima kasih. Ternyata guru gembul takut juga ya. Prof. Rocky. Etika tadi bicara soal lingkungan, etika lingkungan, kemudian apakah agama itu mengganggu kebebasan berpikir? Ibu itu lebih menghimbau bagaimana caranya untuk belajar berdemokrasi buat masyarakat generasi muda. Oke, terima kasih. Saya senang kalau ada aktivis lingkungan itu karena seluruh pembicaraan dunia hari ini, terutama pada generasi muda, hanya dua soal. Satu adalah tentang environmental politics. Yang kedua tentang global security. Itu berhubungan.
Kenapa soal bumi itu jadi semacam new grammar, kata bahasa baru, terutama bagi anak-anak muda Eropa dan Amerika. Karena mereka menghitung bahwa ecological footprint, atau yang biasa di dalam ilmu geologi disebut sebagai antroposin, artinya jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia sudah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan lingkungan yang dibuat oleh alam sendiri. Itu poinnya. Jadi tidak mungkin lagi ada cara lain untuk menghentikan itu kecuali lakukan semacam pertobatan moral. Tadi ada soal sungai itu. Sekarang ada masalah, apakah sungai itu adalah aliran natural dari puncak gunung tiba ke mulut laut, teluk? Yang biasa diterangkan pada kita, sungai itu adalah jumlah air yang turun dari gunung tiba di laut. Kalau saya menebang sebatang pohon di dalam jalur dari hutan gunung ke laut, sebetulnya saya juga menghalangi jumlah air yang tiba di muara. Karena sungai itu bukan apa yang mengalir dari puncak gunung tiba ke muara, tapi apa yang pertama-tama naik dari akar melalui kapiler pohon itu, lalu difotosintesis oleh sinar matahari dan diuapkan. Jadi setiap pohon adalah sungai. Hal ini juga bisa diterangkan pada anak-anak baru yang Mbak tadi bilang. Bagaimana menerangkan cara berpikir yang lain supaya mereka tahu bahwa pohon itu adalah sungai-sungai kecil. Justru sungai besar itu adalah sisa-sisa dari pohon setelah dia mengalami proses fotosintesis. Itu dasarnya. Jadi kalau Anda tanya tadi, apakah pemerintah peduli? Memang dia nggak peduli. Kenapa? 2 minggu lalu di dalam sidang G20 di India, Indonesia mendalilkan bahwa tidak akan ada perubahan dari energi fosil ke energi yang sustainable, terbarukan. Diprotes oleh Eropa. Bukankah Indonesia sudah tanda tangan prinsip itu di Glasgow, di Paris? Pemerintah bilang nggak bisa. Karena kami masih memerlukan modal melalui ekstraktif industri. Jadi tanpa kita mesti berdebat, pemerintah memang tidak ingin melindungi lingkungan. Itu dasarnya. Karena ada kerakusan kapital di situ. Saya kasih ilustrasi. Zaman Pak Harto, proses deforestasi berlangsung. Tetapi Pak Harto mengeluarkan izin pertambangan, izin konsesi hutan dengan kewajiban kembalikan pada negara. Zaman Pak Harto, hasil eksploitasi sumber daya kita yang balik ke negara itu masih 30-33%. Zaman SBY berkurang, tinggal 25-27%. Zaman dia, tinggal 7% yang balik ke negara. Jadi tidak ada satu agenda intelektual untuk merawat kembali paru-paru bumi. Kalimantan itu paru-paru bumi, tapi kita rusak tanpa ada AMDAL. Jadi memang kemaksiatan pertama dari negeri ini adalah justru merusak payudara bumi, tempat generasi baru menyusui. Jadi adalah hak generasi baru, hak kalian untuk protes pada pemerintah bahwa hak kami untuk menyusup pada payudara bumi kalian rampas menjadi jalan tol. Kalian rampas jadi beton itu. Itu idenya. Radical break-nya mesti di situ. Jadi tetap saya gembira ada kritisisme di situ. Yang kedua tadi soal apakah agama menghalangi rasionalitas? Kira-kira begitu poinnya. Yes. Pertanyaan lebih fundamental, apakah agama itu di negeri ini hak atau kewajiban? Hal yang saya tanyakan berkali-kali dan orang marah saya persoalkan itu. Di mana di dalam konstitusi kita dinyatakan bahwa semua orang Indonesia harus beragama? Mana? Gak ada satu pasal. Jadi agama bukan kewajiban warga negara.
Dia adalah kewajiban keluarga, kewajiban komunitas. Bukan negara yang memaksakan orang beragama. Bahkan Nabi Muhammad tidak memakai prinsip itu. Di zaman Nabi tidak ada kewajiban orang beragama. Tidak ada. Semua agama bahkan ada di situ, ateisme ada. Jadi dari mana ide itu? Benar nggak? Bergembul. Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Bahkan dalil agamamu, agamaku, segala macam. Madinah itu adalah satu masyarakat komunitas yang betul-betul majemuk. Madinah bukan negara Islam. Madinah negara sekuler. Tapi kita mesti terangkan kenapa ada peristiwa itu. Kan ada konflik politik. Ada kepentingan untuk memelihara kemajemukan supaya jangan terjadi krisis di dalam negeri. Itu aspek politik, dan di situ etika kepemimpinan Nabi Muhammad itu brilian. Sekarang Indonesia mempersoalkan itu. Tiba-tiba ada problem di Indramayu segala macam. Saya mau terangkan itu dari segi sosiologi agama, bukan teologi agama. Jadi poin-poin ini yang kita ingin pastikan bahwa kegembiraan kita berpolitik tidak boleh terhalang oleh perbedaan irasional tentang bangsa ini. Di mana salahnya? Salahnya adalah obsesi pemerintah untuk menjadikan bangsa ini menyatu, bukan bersatu. Beda menyatu dan bersatu. Istilah NKRI harga mati, itu konyol. NKRI mestinya dihidupkan dalam perbedaan. Bukan dimatikan harga demokrasinya. Kan sekarang terjadi begitu kan. Negara ini dari awal disusun di dalam kondisi pluralisme. Perbedaan. Karena kita berbeda-beda, diperlukan persatuan. Jokowi bilang sekarang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak dungu tuh? Kan dia ucapkan, nggak boleh ada oposisi dalam politik. Itu yang dia ucapkan di periode pertama. Jadi nggak boleh ada perbedaan. Lo dasar ontologi dari bangsa ini adalah perbedaan. Supaya terjadi percakapan. Percakapan hanya terjadi di antara orang yang berbeda. Itu poinnya. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang tidak diajarkan di kelas-kelas kewarganegaraan. Karena susah untuk menerangkan ini. Padahal kita hidup di dalam bara api keresahan sosial. Justru karena pemaksaan negara. Tentang hak individu untuk merdeka bebas. Untuk merdeka berpikir. Bahkan merdeka berkeyakinan. Secara hukum positif, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan dihukum. Anda dihukum secara moral oleh keluargamu, oleh komunitasmu. Itu urusan moral pribadi, bukan urusan negara. Kalau negara mengatakan wajib beragama supaya masuk surga, berarti ada WA antara Presiden Jokowi dengan Tuhan. Ada begituan. Nah, kita membedakan itu antara cara berpikir merdeka supaya kita jujur mengatakan itu. Kita nggak usah panik mengatakan. Nggak ada keputusan pengadilan bahwa Anda dinyatakan dihukum karena berdosa. Enggak, itu hukum setelah Anda melewati Shiratul Mustaqim. Selama Anda nggak lewati itu, Anda tidak boleh dinyatakan berdosa oleh negara. Negara tidak punya hak moral untuk mengatakan Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Negara jangan boleh bilang Anda pidana, Anda bukan pidana. Itu dasarnya tuh, supaya dibicarakan dengan teman. Yang terakhir ibu dokter mata. Oh, dokter gigi. Dokter gigi sekarang itu panen pasien bukan demi kesehatan gigi, bukan demi higienis gigi, tapi demi estetika gigi. Betul nggak, Bu? Demi estetika itu, demi penampilan. Gigi dibikin baik, bukan demi giginya sendiri, tapi untuk menopang senyum. Itu masalahnya kan. Anda tidak bisa tersenyum, Anda takut tersenyum, kalau gigi Anda berantakan. Jadi memperbaiki gigi bukan demi giginya sendiri, tapi demi senyum. Senyum itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Itu masalahnya. Saya sedikit, mungkin nanti ibu dokter bisa terangkan apa saya salah. Gigi manusia itu tergantung pada konstruksi rahang.
Rahang kita adalah hasil evolusi panjang. Ketika kita pindah dari menggigit daging, pergi pada makanan yang lebih lunak. Begitu makanan kita lebih lunak, tidak diperlukan lagi gigi yang kuat. Logikanya begitu. Right? Karena itu sekarang ada masalah, banyak orang yang merasa terganggu kalau ada gigi bungsu masih tumbuh di rahangnya. Kalau kita tanya, apa fungsi gigi bungsu? Dia justru menambah beban di dalam cara kita. Kan Anda kan nggak makan daging mentah lagi sekarang tuh. Padahal gigi geraham dimaksudkan dan gigi taring untuk mengujah daging mentah. Udah di masa milenial sekarang makan mashed potato. Nggak ada fungsinya gigi geraham itu kan. Tapi si gigi masih muncul. Kenapa? Karena kondisi, saya sebut dengan agak ilmiah. Kondisi evolusi sudah berhenti, tetapi tuntutan konsumsi masih berjalan. Secara evolusi, jumlah gigi kita mestinya makin lama makin berkurang. Karena fungsinya makin lama makin sedikit kan. Lama-lama Anda nggak perlu gigi, Anda cuma ngecap-ngecap. Anda bahkan minum jus itu, Anda nggak kunyah di mulut supaya semua enzim keluar. Anda pakai straw, pakai apa nama itu? Sedotan itu. Loh, sedotan itu membuat vitamin itu tidak berkomposisi, tidak berkoalisi dengan enzim di mulut. Itu artinya Anda membiarkan bagian-bagian yang punya potensi bakteri itu langsung tiba ke lambung Anda. Padahal fungsi mulut adalah untuk membekali si makanan itu di periode pertama, di filter pertama dalam sistem pencernaan kita supaya tidak ada bakteri masuk. Nah, itu juga yang terjadi dalam politik kita tuh. Mulut politisi itu pertama-tama adalah mengucapkan dalil. Sekarang mulutnya itu ditutup oleh perintah ketua partai. Itu yang terjadi itu. Jadi silahkan ketua-ketua partai ini dioperasi giginya oleh dokter tadi. Terima kasih Ustadz Rocky sudah menyampaikan soal Madinah dan lain-lain.